Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Arabiyyah lil Falasifah, yaitu tentang materi Tawro Al-Kindi fil Falsafah, peran Al-Kindi dalam filsafat. Yang pertama, saya akan menyebutkan tentang kosakata atau mufradat, yaitu yang pertama Al-Falsafah, filsafat, Ar-Riyadhiyat, matematika, Al-Harmasiyah, hermetisme, Al-Aflatuniyah, neoplatonisme, Mu'tazilah, Al-Hadarat, peradaban, Al-Haqiqah, kebenaran, Ad-Din, agama, An-Nusyu'i, evolusi, Al-Metafizikiyah, metafisika. Selanjutnya, saya akan menerjemahkan teks tentang Tawro Al-Kindi fil Falsafah, peran Al-Kindi dalam filsafat. Kana Ya'qub ibn Ishaq Al-Kindi awal muslim hawal isti'mal al-manhaj al-matiqi fi dirasatil Quran. Ya'qub ibn Ishaq Al-Kindi adalah muslim pertama yang mencoba menggunakan metodologika atau mantik dalam mempelajari Al-Quran. Kanat afkaru Al-Kindi muta'athiran naw'amma bi fikril Mu'tazilah wa mu'aridan li fikri Aristu min iddati nawahi. Pemikiran Al-Kindi agak dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah dan bertentangan dengan pemikiran Aristoteles dalam beberapa hal. Nasya'a Al-Kindi fil Basrah wa istaqarra fi Baghdad akhudhi bi ri'ayatil khalifatil Abbasiyil Ma'mun. Al-Kindi dibesarkan di Basrah dan menetap di Baghdad dan diteguk oleh Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Kanat ihtimamatu Al-Kindi mutanawwi'ah minha ar-riyadhiyat wal ilm al-falsafah, lakinna ihtimamah ar-ra'isi kanat din. Minat Al-Kindi beragam, termasuk matematika, sains, dan filsafat, tetapi minat utamanya adalah agama. Bisa babi ta'thirin bil Mu'tazilah, kana tarhu al-fikri diniyan, wa kana muqtadi'a bi anna hukmadar Rasul Muhammad an-nabi'ati minal wahyi tadwa ala idraki wa tahlilil insan. Al-filosof hadar ra'i alladhi lam yusharik fihi al-falasifa alladhi dhaharu ba'da. Karena dipengaruhi oleh Mu'tazilah, penyajian intelektualnya religius, dan Al-Kindi yakin bahwa hikmah Nabi Muhammad yang bersumber dari wahyu melampaui pemahaman dan analisis para filosof manusia yang tidak dimiliki oleh para filosof yang muncul setelahnya. Lam yakun ihtimamah Al-Kindi munsiban ala dinil Islam faqad bal kana yuhawirul wusul ila al-haqiqah an tariqi dirasatil adyanil ukhra wa kanat fikratu wal wusul ila al-haqiqah min jami'al masadir wa ma'ashattal diyanat wal hadarat. Ketertarikan Al-Kindi tidak terfokus pada agama Islam saja, tetapi Al-Kindi berusaha untuk mencapai kebenaran dengan mempelajari agama-agama yang lain. Dan ide Al-Kindi adalah untuk mencapai kebenaran dari semua sumber dari berbagai agama dan peradaban. Kana al-khatta al-fikriyun ar-ra'isi lil-Kindi ibarah an khatta dini islami, walakinnahu ikhtilaf an ulama'il kalam bi'adami baqa'i fi dairatil Qur'anis sana. Garis pemikiran utama Al-Kindi adalah garis agama Islam, tetapi ia berbeda dari para teolog yang tidak tetap berada dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Wa innama khutwa idhafiyah nahwu dirasatil falsafah al-Yunaniyah wa qama bi isti'mal fikrah Aristu wallati kanat mufaduha annal haraka wa inna kanat tabdu amaliyah la mutanahiyah fa inna masdaraha thabat wa inna dhil kainuna athabita hiya allati hawalat athabat ila al-haraka fa qama Al-Kindi bi dharhi fikrah musyabaha ala wahya inna la min wujudi kainuna thabitah wa ghayra mutaharrikah litabda nuqtah al-indilaq kharaka. Al-Kindi mengambil langkah tambahan untuk mempelajari filsafat Yunani dan menggunakan ide Aristoteles tentang gerakan, meskipun tampaknya merupakan proses yang tak terbatas
berasal dari stabilitas, dan bahwa entitas ini adalah stasioner yang mengubah stabilitas menjadi gerakan, sehingga Al-Kindi mengajukan ide yang serupa, yaitu bahwa harus ada yang tetap dan tidak bergerak entitas agar titik awal gerakan dimulai. Kana Al-Kindi li hadda hadhihi an-naqṭah muwafiqan li Aristu walakinnahu min hadhihi an-naqṭah adara dhahri li fikri Aristu wa lajja'a ila al-Qur'an litakmila di fikrati anil khalqi wan nushu'i wa iqtana'a bi anna Allah huwa thabit wa inna kullal mutaghayyirat nasya'at bi iradati. Al-Kindi sampai titik ini setuju dengan Aristoteles, tetapi dari titik ini pula dia berpaling dari pemikiran Aristoteles dan menggunakan Al-Quran untuk menyelaraskan idenya tentang penciptaan dan evolusi. Al-Kindi yakin bahwa Tuhan adalah konstan dan bahwa semua variabel yang muncul atas kehendaknya. Lakinnal falsafat at-taqlidiyah al-Yunaniyah kanat la ta'tarif bihadhil fikrah ala al-itlaq wa alayhi fa innal Al-Kindi hasbu ta'rif al-madrasatil fikriyah al-Yunaniyah la yumkin wasaffahu bi filosof hakiki walakinnahu kana dhu ta'thirin ala bidayah tayyarin fikriyun hawalat tanahum bainal haqiqah ad-diniyah al-metafizikiyah. Tetapi filsafat tradisional Yunani sama sekali tidak mengakui gagasan ini. Oleh karena itu, menurut definisi mazhab Yunani, Al-Kindi tidak dapat digambarkan sebagai seorang filsuf yang sejati, tetapi ia memiliki pengaruh pada permulaan arus intelektual yang berusaha menyelaraskan antara kebenaran agama dan metafisika. Wa fi asrihi asril Mu'tasim sayuhabiru Al-Kindi ayyan khadata fi ma'rakah nasratal aqli didda afkar al-harmasiyah wal aflatuniyah al-muhdatsata lidzalika sanajiduhu yu'allif araddu 'alal mannaniyah wal masnawiyah. Di zamannya, zaman Al-Mu'tasim, Al-Kindi mencoba untuk terlibat dalam pertemuan kemenangan akal melawan ide-ide hermetisme dan neoplatonisme, sehingga kita akan menemukan Al-Kindi ini menyusun sebuah karangan yang berjudul penolakan terhadap Mannaniyah dan Masnawiyah. Wasayarfudu nadhariyatul harmasiyah wal aflatuniyah al-muhdatsata an wujudi jumlatin minal uquli samawiyah wa hiya at-tariqata allati taj'alu biha al-harmasiyah wasaita bainal aqli al-kulli abil aqlu al-ashirul al-fa'al wal insan. Dan Al-Kindi menolak teori hermeneutik dan neoplatonik tentang keberadaan seperangkat pikiran surgawi yang merupakan cara hermetisme membuat media antara intelek universal atau intelek aktif ke-10 dan manusia. Wahia asasu nadhariyah al-fayli allati taj'alu ma'rifatul insan qabilata lil husuli an tariqil fayli abil hunus, yang merupakan dasar dari teori emanasi yang membuat pengetahuan manusia dapat dicapai melalui emanasi. Yarfudhu Al-Kindi hadzal ittisal wa yumayyizu baina ilmar rasul alladhi yuhdatsu an tariqil wahyi al-wasilatal wahidah bainallahi wal insan ilma sairul bashar alladhi la yuhdatsu illa an tariqil bahthi wal istidlal wal istintaj. Al-Kindi menolak hubungan ini dan membedakan antara pengetahuan para rasul yang terjadi melalui wahyu, yaitu satu-satunya antara Tuhan dan manusia, dan pengetahuan semua manusia yang terjadi hanya melalui penelitian, inferensi, dan deduksi. Fi majalil wujudi wa ala aksil falasifah al-lahiqina sayyidana Al-Kindi fikrah hudutsal alam mustanadan ila majmu'ah minal mafahim al-arsatiyah fajurmul alam matnahu wa zaman matnahu aydan wal harakah mutanahiyah idza alam matnahu wa muhdatsun. Di bidang eksistensi,
Al-Kindi berbeda dengan para filosof selanjutnya. Al-Kindi memasukkan gagasan tentang kejadian dunia berdasarkan seperangkat konsep Aristoteles, yaitu dunia ini terbatas, waktu terbatas, dan gerak itu terbatas, sehingga dunia ini itu terbatas dan diperbarui. Hasbu ta'biri Al-Kindi, Allahu huwal 'allatal ula, allati la 'allata lahal fa'ilah, allati la fa'ilul lahal mutatammimah, allati la mutammimul laha, al-mu'is al-kalla al-laisa wal mashir, ba'dahu li ba'din sababan wa 'allata. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah penyebab pertama yang tidak memiliki penyebab, agen yang tidak memiliki pelaku, pelengkap yang tidak melengkapinya, yang penuh harapan adalah semua yang tentang tidak, dan takdir adalah salah satu dari yang lain, sebab dan sebab. Wa wadhiha huna anna athara tsaqafah al-islamiyah wadhihun fil kalami Al-Kindi alladzi lam yushilhul katsir ba'da min tarjamatin kataba Aristu. Di sini jelas bahwa pengaruh budaya Islam terlihat jelas dalam kata-kata Al-Kindi yang banyak dari terjemahan buku-buku Aristoteles sebelum mencapainya. Idhafatan lidzalika yuqarriru Al-Kindi annal haqiqah ad-diniyah wal haqiqatul falsafiyah wahidatun fala tanaqudu bainihima. Wayra anna zahiran nasri qad yuhi bi ba'dil ikhtilaf idza lam ya'madil aqli fi majali ta'wil ma'qul. Selain itu, Al-Kindi menyatakan bahwa kebenaran agama dan kebenaran filosofis adalah satu dan tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Namun, makna teks yang tampak dapat menunjukkan bahwa beberapa perbedaan jika pikiran tidak bekerja di bidang interpretasi yang masuk akal. Bil muqabil sayu'allifu Al-Kindi risalata fil falsafatil ula liyuhdiha ilal khalifah al-mu'tasim wa hiya bimujmaliha tahti'ah bimawqifil fuqaha wal mutakallimin min ulumil awail al-falsafah wad da'wata ilal istifadah lamma wadin fil ulumil awail min ulumi mufidah. Di sisi lain, Al-Kindi akan menyusun risalah filsafat pertama untuk dihadiahkan kepada Khalifah Al-Mu'tasim, yang secara keseluruhan merupakan kesalahan posisi para fuqaha dan teolog terhadap ilmu-ilmu awal atau ilmu filsafat, dan seruan untuk memanfaatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu awal. Ar-risalata bimujmaliha ta'tabir dif'an anil falsafah wasatuhala ar-rafli likulli ma huwa nabi lakinnaha la tarqi ila ta'sisin fahum wa tarsikhul fikril aristi bisyaklin wadihun. Seluruh tesis dianggap sebagai pembelaan filsafat di tengah keadaan penolakan terhadap segala sesuatu yang asing, tetapi tidak sampai pada pembentukan pemahaman yang jelas dan konsolidasi pemikiran Aristoteles. Dari teks yang saya bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Kindi adalah filosof pertama yang menyusun pemikiran filsafat dengan sistematika yang jelas. Dalam filsafat Yunani, Al-Kindi tertarik pada pemikiran Aristoteles, dan Al-Kindi juga mempelajari karya-karya Aristoteles. Meskipun banyak merujuk pada Aristoteles, Al-Kindi tidak membatasi peran filsafat pada pemikiran abstrak semata-mata. Al-Kindi meyakini peran penting filsafat dalam mendampingi agama. Kebenaran yang dicari oleh para filosof tidak berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul kepada umat manusia. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.